Bayangin ada dua toko online. Yang satu susah banget BP, yang satu salesnya miliaran rupiah. Mungkin trafficnya sama, tapi bedanya ada di conversion rate optimization. Di video kali ini saya bakal bahas conversion rate optimization, gimana caranya bikin website kita menjadi mesin konversi yang bisa mengubah semua orang menjadi konsumen menggunakan teknik-teknik persuasi yang sudah ada dari zaman dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin bisnis atau emang marketer, video ini golden ticket buat teman-teman belajar gimana caranya ningkatin penjualan tanpa nambah biaya record dan mengubah klik jadi cash. Halo, saya William. Saya digital marketer dan lagi kerja di sebuah perusahaan e-commerce di Indonesia. Saya kerja udah hampir 10 tahun dan salah satu komponen besar dari yang saya kerjain adalah meningkatkan conversion rate di klien-klien yang saya kerjain maupun perusahaan yang saya lagi bantu. Faktanya, rata-rata conversion rate website di dunia itu adalah 2,35%. Artinya dari 100 pengunjung, hanya 2-3 orang yang melakukan pembelian. Tapi top 10%-nya kita perlu tahu berapa sih paling tinggi ya. Top 10% website-nya itu bisa dapat conversion rate sekitar 11,45%. Artinya 5 kali lebih tinggi dengan mungkin jumlah traffic yang sama, tapi dia dapat sales jauh lebih banyak. Kenapa tuh? Jadi kalau misalnya teman-teman kerja di toko online, punya e-commerce, punya software, atau misalnya jual apapun yang sifatnya website, itu kita bisa banget mengoptimasi website-nya supaya kita nggak perlu nambah traffic, tapi kita nambah konsumennya dengan optimasi. Jangan lupa klik subscribe dan kita langsung bahas videonya. Kenapa sih kita perlu peduli dengan conversion rate optimization? Kenapa nggak usah belajar ads misalnya atau SEO atau yang lain gitu? Bayangin kalau teman-teman punya toko online, kita udah punya banyak banget nih visitor, ada banyak banget orang yang berkunjung ke websitenya, tapi salesnya nol. Strategi yang paling gampang dilakukan adalah tambah aja trafficnya, tambah aja budgetnya gitu. Dari misalnya 5 juta jadi 10 juta, nambah nggak penjualannya? Biasanya nggak juga. Makin tinggi yang kita naikin di atas, makin rendah di bawah. Kenapa? Karena leaking bucketnya, ember bocornya itu di bawah di website gitu. Dan opsi untuk meningkatkan traffic itu biasanya opsi yang lebih mahal dan lebih susah dilakukan. Opsi yang jarang dilakukan dalam pengalaman saya adalah ningkatin efektivitas website-nya sendiri, ningkatin copywriting-nya misalnya supaya salesnya jauh lebih banyak. Tapi banyak juga yang bilang kalau CRO tuh apa sih, misalnya kayak kita harus desain website kita supaya lebih bagus nih, fotonya harus lebih bagus dan sebagainya. Enggak juga, CRO tuh bukan soal kita membuat cantik website yang kita punya. Walaupun estetik itu unsur yang penting, tapi komponen paling pentingnya adalah memahami usernya dan memahami journey mereka seperti apa, supaya kita bisa mengoptimas journey-nya. Ini saya mau share dikit pengalaman saya pribadi. Saya lagi kerja di sebuah perusahaan e-commerce, salah satu yang paling gede di Indonesia. Hampir di semua perusahaan e-commerce itu ada tim CRO-nya. Tugasnya ngapain? Melakukan semua eksperimentasi untuk mengubah traffic yang sudah ada menjadi buyer lah istilahnya. Apapun bisa dilakukan, mengubah banner, naikin produk, mengubah harga, banyak banget sih komponennya. Dan ini proses yang bisa dibilang iterasi terus menerus dan gak bakal pernah stop. Jadi mungkin bisa bertanya ke diri sendiri, berapa sih uang yang kita tinggalkan hanya karena kita nggak pernah berusaha melakukan conversion rate optimization. Ini uang benar-benar tinggal diambil doang nih, tapi kita tinggalin karena kita nggak mau website, kita lebih teroptimasi aja dan lebih memilih ningkatin traffic yang kita punya. Jadi teman-teman mungkin bisa berkaca setelah nonton video ini. Kita bahas CRO ya. CRO itu kayak marketing funnel sebenarnya. Kalau teman-teman familiar dengan marketing funnel, ada awareness, consideration, conversion. Ini bukan cuman kita ngotak-atik website, tapi kita juga memahami journey si audience yang datang dari awareness ke consideration ke conversion. Gimana caranya kita bisa mengubah yang dari atas turun ke bawah. Key principles-nya ada 3. Yang pertama, user centris. Kita coba pahami user kita tuh butuhnya apa sih, preferensinya apa, dan pain point-nya apa yang kita berusaha solve. Yang kedua, untuk ngelakuin CRO, kita butuh strategi sifatnya data driven. Artinya kita butuh analytics, tool analytics, dan tool A/B testing untuk melakukan eksperimentasi supaya kita tahu versi A dan versi B mana yang lebih bagus. Komponen ketiga adalah continuous improvement atau kalau bahasa Jepangnya Kaizen tuh. Karena CRO ini bukan sesuatu yang gampang dan shortcut gitu. Ini sesuatu yang terus-menerus. Bisa dibilang kalau kita ngubah satu matrix itu kita harus lihat impact-nya sampai ujung. Kadang kita ngubah misalnya, bisa nggak kita ningkatin add to cart dari website yang kita punya. Kadang kita ningkatin add to cart, orang nggak check out gitu. Jadi ini tuh komponen yang kita perlu perhatiin terus-menerus dan nggak bisa kita cuma naikin satu matrix doang terus matrix yang lain kita nggak keterlibat. Jadi kadang kita butuh waktu untuk ngelakuin iterasi sampai ujung. Jadi strategi marketing pada umumnya fokus untuk dapetin traffic sebanyak-banyaknya, brand dan sebagainya. CRO ini sangat spesifik untuk kalau kita mau udah nangkep ikan laut pakai jaring, CRO ini memastikan ikan yang nempel di jaring itu masih sama banyaknya atau optimal pas kita udah sampai di perahu. Jadi pas memastikan semua itu tuh tetap value yang kita udah tangkap nih, kita tetap terima gitu.
Mungkin tapi teman-teman mikir kayak, oh website gue udah teroptimize nih, coba pikir lagi deh gitu. Karena website sekelas kayak Amazon atau kayak e-commerce lokal yang udah sangat gede pun setiap hari terus-menerus saya bisa proof sendiri karena saya kerja di sana, terus melakukan CRO, terus berusaha mengimprove supaya conversion rate-nya jauh lebih tinggi dengan cara apapun. Karena itu komponen yang paling bisa dibilang murah tapi impact-nya langsung gede walaupun emang susah gitu. Gimana sih caranya implementasi CRO-nya? Kita tahu CRO-nya krusial. Ada beberapa steps yang saya rekomendasikan di sini. Yang pertama yaitu kita analisa dulu performance kita sekarang seperti apa. Kita bisa pakai tool kayak Google Analytics atau tool analytics lainnya untuk melihat kayak conversion rate kita berapa, user behavior kita seperti apa, traffic kita seperti apa halaman-halaman yang menghasilkan konversi, apa halaman-halaman yang bikin orang keluar dari sana gitu. Kita bisa bikin kayak semacam funnel dari semua analytics yang jadi kita tahu berapa yang sudah aware, berapa yang sudah consider, berapa yang sudah conversion. Yang kedua, kita berusaha identifikasi buyer persona kita seperti apa sih. Datanya bisa lihat dari misalnya data pembelian, data behavior di website dan sebagainya. Kita perlu tahu nih, setiap buyer itu punya pain point yang berbeda, punya kebutuhan yang beda, punya preferensi yang beda. Yang kita perlu kasih strategi yang beda juga, nggak bisa sama. Yang ketiga, setelah kita tahu tuh, kita perlu mapping user journey untuk setiap persona yang ada. Karena setiap persona mungkin punya journey yang beda. Misalnya persona A, persona ibu-ibu yang suka belanja di e-commerce mungkin punya journey sangat berbeda dengan orang kayak saya mungkin yang nggak terlalu price sensitive nih. Saya mungkin belanjanya nggak sering, tapi kalau misalnya belanja nggak nunggu diskonan. Kalau misalnya persona yang ibu-ibu nunggu diskonan nih, baru mereka mau belanja. Itu dua journey yang berbeda banget yang kita perlu tahu, perlu kita mapping. Yang keempat, kita masuk komponen CRO-nya. Kita formulasikan hipotesis yang bisa meningkatkan conversion rate-nya. Misalnya kayak, oh kalau kita bikin halaman checkout yang lebih simple, mungkin checkout rate-nya bakal nambah. Jadi kita berusaha bikin hipotesis, terus lihat mana yang mungkin lebih make sense buat kita lakuin. Terus step kelima, kita bakal desain dan implementasi A/B testing-nya. A/B testing itu artinya kita punya versi sekarang dan kita punya versi yang kita pengen tes. Terus nanti kita lihat dengan matrix yang paling ujung. Terus bisa kita pakai halaman checkout tadi, checkout rate mana yang lebih tinggi. Apakah versi sekarang atau versi improve yang sudah kita kasih. Ada banyak tool A/B testing yang teman-teman bisa pakai. Ada satu yang mungkin saya pernah pakai namanya VWO. Dulu ada versi dari Google Optimize tapi udah tutup kayaknya sekarang. Teman-teman bisa jalanin A/B testing atau multivariate testing di mana beberapa versi jalan sekaligus. Tapi tentu kalau misalnya teman-teman jalan beberapa versi sekaligus, pastiin trafficnya udah banyak dulu. Kalau trafficnya sehari mungkin cuma 100, 2 aja cukup. Tapi kalau trafficnya mungkin sehari ada 1 juta, mungkin perlu banyak banget supaya dapat data yang lebih banyak. Step ke-6, baru kita analisa hasil A/B testingnya, terus kita iterasi. Iterasi ini komponen paling penting di CRO, di mana kita berusaha untuk mengimplementasikan learning yang sudah kita pelajari sebelumnya, masuk kembali ke bagian formulasi hipotesis, supaya kita bisa bikin versi selanjutnya seperti apa. Saya punya beberapa tips praktikal teman-teman bisa pakai kalau misalnya teman-teman ngerasa perlu optimasi CRO-nya tapi butuh waktu buat analisa datanya. Yang pertama yang saya bakal cek kalau saya lagi melakukan audit itu adalah melihat CTA-nya. CTA dari semua website, apakah CTA-nya udah lengkap, udah ada di mana-mana, udah ada di tempat yang seharusnya ada. Dan yang kedua, mungkin kita bisa melakukan eksperimentasi di CTA-nya. Contohnya misalnya ukuran dari CTA-nya, warna dari CTA-nya, warna merah, warna biru, warna yang sesuai brandnya, warna yang nggak sesuai brandnya, teksnya, kopinya. Misalnya, mulai sekarang, pelajari lebih lanjut, beli sekarang, join waitlist, dan sebagainya. Itu harus dites buat kita tahu mana yang lebih efektif. Terus posisinya tuh juga bakal nentuin apakah CTA ini efektif atau enggak. Mending di bawah, mending di atas, mending di tengah, mending di kiri, mending samping. Dan itu sesuatu yang sangat bisa dilakukan sekarang. Contoh misalnya kalau teman-teman mengubah tombol CTA yang tadinya kirim pesan atau submit menjadi mulai free trial, mungkin teman-teman bisa ningkatin conversion rate-nya jauh lebih tinggi. Yang kedua yang saya bisa lakukan adalah kalau saya ngeliat landing page, saya bakal nambahin namanya social proof, atau mungkin di Indonesia kita bilangnya testimoni. Jadi manusia itu makhluk sosial dan kita most likely bakal ngelakuin sesuatu yang sudah dilakukan sama orang lain. Kita nggak mau jadi orang pertama, kita pengen jadi sebuah kolektif gitu. Nah, penting banget buat kita masukin proof of orang-orang yang sudah pernah memberikan testimoninya di halaman kita, atau kayak authority trust-nya gitu. Jadi kayak apakah sudah pernah di review tempat lain, ratingnya berapa, testimoni apa aja, terus kayak berapa konsumen yang sudah dipunya, positif review yang diberikan di misalnya Google My Business atau misalnya sosial media gitu. Itu penting banget buat nunjukin kalau ini tuh hal yang legit kan bisa ningkatin conversion rate kita juga. Jadi salah satu action pertama saya biasanya kalau ngobrol sama kalian adalah kalian ngumpulin gak sih testimoni yang kalian punya selama ini. Itu bisa jadi hal yang ditunjukin karena itu low hanging fruit banget buat dimasukin ke websitenya. Yang ketiga yang paling obvious menurut saya adalah ngecek speed di websitenya. Kalau kita bisa ngimprove loading
speed websitenya jauh lebih cepat, itu bisa ningkatin CRO-nya karena orang yang tadinya visit website terus keluar karena websitenya nggak responsif atau loadingnya lebih lama dari biasanya, sekarang jadi visit lebih cepat dan bisa jadi potensial konsumen. Ada satu survei yang bilang kalau website kita telat 1 detik aja dari rata-rata loadingnya, itu bisa mengurangi conversion rate kita sebanyak 7%. Jadi loading website itu krusial banget, terutama kalau traffic kita udah sangat gede. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk improve loading site kita. Yang pertama, optimize image-nya. Biasanya image itu komponen yang suka dilupain. Pastiin size image-nya nggak kegedean dan udah teroptimize formatnya, dikompres. Yang kedua, minimize HTTP request supaya request yang diambil dari browser ke server jauh lebih sedikit, jadinya lebih cepat. Terus bisa pakai CDN supaya kontennya itu lebih gampang di caching-nya. Terus juga bisa enable browser caching supaya file-file yang sudah kita upload bisa di store di browsernya supaya nanti keluarnya lebih gampang di the next visitor yang join. Terus kita yang gak kalah penting adalah optimize buat mobile device. Di Indonesia tuh mungkin saya bisa bilang 90% orang tuh visitnya di mobile, jarang banget yang ngeliatnya di desktop karena nggak semua orang punya laptop. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin website, first thing in mind tuh pastiin mobilenya bagus, spacingnya bagus, CTA-nya bagus, kelihatan jelas dan sebagainya. Tapi ingat, 3 tips yang saya sampaikan ini tips yang mungkin sifatnya generic. Jadi teman-teman harus lihat case masing-masing sesuai dengan step by step yang saya sudah mention sebelumnya. Dalam jangka pendek, kalau misalnya teman-teman ngelakuin CRO, ningkatin 1% aja, itu bisa ningkatin jutaan value, tergantung dari traffic yang teman-teman punya dan average order value yang teman-teman punya juga. Tapi penghematan atau peningkatan revenue-nya tinggi banget nih dengan CRO dibanding kita ningkatin traffic yang kita punya. Long term benefit-nya kalau kita fokus ke CRO, kita bakal ningkatin lifetime value customer kita karena kita punya konsumen yang beli secara terus-menerus lebih banyak, bisa ningkatin overall marketing effort yang kita punya, ROI-nya, return on investment marketing kita jauh lebih tinggi karena website kita jauh lebih optimized, dan user experience yang kita punya bakal lebih bagus karena kita terus melakukan improvement ke UX yang kita punya. Saya pernah punya case di mana saya perlu improve CRO sebuah client property yang tujuannya adalah meningkatkan CTA-nya WhatsApp ke agent gitu. Jadi kita ngelakuin CRO, saya ubah CTA-nya menggunakan beberapa versi, itu salah satu versi itu meningkatkan klik ke WhatsApp-nya. Impact-nya adalah HP si sales agent-nya yang tadinya komplain mulu kayak mana nih nggak ada leads-nya gitu, sampai error karena banyak banget leads yang ada. Itu saya masih ingat banget, dan itu salah satu komponen CRO yang sangat penting karena budgetnya masih sama, jadi kalian masih sama, tapi karena kita ngelakuin optimasi ke websitenya, kita meningkatkan orang yang masuk ke websitenya jauh lebih banyak dan convert juga gitu. Jadi mungkin tantangan juga nih buat teman-teman, bisa nggak misalnya bulanannya tingkatin CRO-nya jadi 1% aja sebulan. Jadi tiap bulan tingkatin 1% itu udah saving cost dari marketing dan ROI dari marketing yang jauh berkali-kali lipat mungkin, depending dari trafficnya juga berapa. Jadi kita recap dulu, kita udah bahas CRO itu apa dan gimana cara implement CRO-nya dan potential impact yang kita bisa dapetin kalau kita pakai CRO-nya. Jadi teman-teman perlu ingat, CRO itu bukan cuma kayak ngubah button color, redesign website, redesign logo dan sebagainya, tapi mencoba mengerti apa yang dibutuhkan sama user, apa yang dibutuhkan sama konsumen, dan mengimplementasikan itu supaya friction dari konsumennya jauh lebih sedikit dan lebih cepat mengambil keputusan. Jadi teman-teman kalau baru nonton video ini mungkin langsung bisa kayak track analytics-nya, terus coba tes apa yang bisa dilakukan A/B test hari ini juga. Apa hal kecil yang bisa dilakukan A/B test. Yang penting adalah kita ngelakuin iterasi terus-menerus. Jadi kalau kita bisa ngelakuin A/B test sekarang, kita bisa lebih maju dibanding kompetitor-kompetitor lainnya. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, klik subscribe buttonnya. Saya bakal bikin video-video yang sifatnya mungkin lebih praktikal ke depannya. Tolong komen juga apa yang teman-teman suka dari video ini, yang nggak suka dari video ini. Jadi saya bisa tahu nanti ke depannya harus bikin apa. Saya bakal balas semua komen di video ini. Sekian dulu dari saya pamit dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.